ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat rahmat subhanahu wa ta'ala, jamaah Majelis Ta'lim dan Nurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang qawaid Qur'aniyah ya, fi nafsi wal hayat. Kaidah-kaidah Quran, yaitu 50 kaidah-kaidah Quran yang berkaitan tentang pribadi dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kita masuk pada kaidah yang ke-40 ya. Ini buku ini ada 50 kaidah. Berarti masih ada sekitar 11 kaidah lagi yang akan kita sampaikan. Dan kita masuk pada kaidah yang ke-40, yaitu kaidah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil 'adl." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil. Ya. Ini adalah kaidah yang agung ya, yang di mana Allah mengatakan innallaha ya'muru bil 'adl. Allah memerintahkan kalian untuk berbuat keadilan dalam segala hal. Seorang berbuat adil ya. Bahkan terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain ya, apalagi terhadap masyarakat ya. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan seorang tidak boleh bernaung di bawah sebuah naungan sementara naungan tersebut hanya mengenai sebagian badannya, sebagian badannya tidak. Ada yang mengatakan berarti kita tidak berbuat adil kepada diri sendiri. Demikian juga sampai sebagian ulama mengatakan kenapa kita dilarang memakai sendal cuma satu, berjalan dengan sendal satu, yang satu kaki pakai sendal, satunya enggak. Di antaranya kita harus berbuat adil kepada kedua kaki kita ya. Jadi bahkan berbuat adil diri sendiri pada tubuh kita pun harus berbuat adil kepada keluarga, apalagi kepada masyarakat. Karena Allah mengatakan innallaha ya'muru bil 'adl, Allah merintahkan keadilan mutlak, mencakup segala perkara dan mencakup semua orang. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati syariatnya dengan keadilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul 'alim." Dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu yang jujur dan adil, yang benar dan adil. Semua kalimat-kalimat Allah, semua syariat Allah itu benar dan adil. La mubaddil li kalimatihi, tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Samiul 'alim. Dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha berilmu. Semua syariat Allah semuanya adil. Yang mungkin ada pandangan sebagian orang tidak adil, tapi sungguh itu keadilan ya. Semua syariat Allah yang mungkin menurut pendapat sebagian orang tidak adil, sungguhnya itu adalah suatu keadilan yang dibangun di atas maslahat, yang maslahat tersebut yang paling mengetahui adalah pencipta alam semesta yang lebih tahu tentang masalah daripada manusia itu sendiri ya. Allah kalau ketika menurunkan suatu syariat, ya, terkadang manusia punya ide-ide, coba mendatangkan kemaslahatan. Sungguhnya Allah lebih tahu tentang kemaslahatan dirinya daripada dirinya sendiri ya. Bahkan dalam banyak hal yang disangka tidak adil, contoh seperti orang-orang kafir atau orang-orang munafik permasalahkan masalah waris misalnya, lidzakari hadzul unsayain, bahwasanya lelaki dua bagian daripada wanita, ya ini kemudian dianggap ini syariat tidak adil, kemudian mereka memprotes Al-Quran dan yang lainnya. Padahal kalau diteliti nanti syariat itu adalah syariat yang adil. Ya, tentu ada bahasanya secara khusus. Contoh juga seperti masalah poligami misalnya ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha ruba'. Bahwasanya nikahilah wanita yang kalian sukai 2 atau 3 atau 4. Kalau kalian tidak takut untuk tidak adil, fawahidah ya. Ya. Kalau kalian takut untuk tidak adil, maka menikah cuma wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut tidak adil, perhatikan ini. Jadi kalau syariat poligami beristri 4, kalau tidak takut tidak adil, maka 1 ya, wajib 1, tidak boleh lebih daripada 1. Poligami pun 4 istri kalau kita perhatikan ya, bahkan saya punya buku khusus tentang ini yang judulnya Mukjizat Poligami, akan nampak bahwasanya syariat tersebut juga adalah syariat yang penuh keadilan, syariat yang penuh rahmat. Hanya saja orang-orang tidak bisa mempraktekannya sesuai dengan yang diberi aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya syariat Allah semuanya adil. Meskipun nampak sebagian orang
menganggap itu tidak adil. Bahkan seperti syariat kisos. Orang sebenarnya mata protes, kisos apa itu kok kejam seperti itu ya. Dia mungkin mengatakan demikian ketika dia melihat kisos kejam. Kok ada dibunuh, seorang dirajam ya. Dia tidak tahu seandainya kalau yang jadi korban adalah anaknya sendiri. Ya, mungkin baru dia bilang dia bisa terima kalau kisos itu adil. Ya. Tapi kalau dia hanya melihat kasus orang lain, dia bilang kenapa harus dibunuh? Kenapa? Seandainya yang terkena kasus dirinya, anaknya yang dibunuh oleh orang, dia akan mengatakan tidak akan kisos ya. Jadi ini contoh bahwasanya semua syariat Allah adalah dibangun di atas keadilan dan dibangun di atas kemaslahatan. Taib. Jadi sudah kita jelaskan syariat Allah menurunkan syariat dengan penuh keadilan dan Allah menyuruh untuk berbuat adil dalam segala hal, dalam segala bidang, dalam setiap kepada siapa saja ya. Tetapi untuk mengetahui keadilan bukan dengan hawa nafsu manusia, tapi dengan syariat. Kapan seseorang sesuai dengan syariat berarti dia telah adil. Kapan seorang sesuai dengan syariat maka dia telah adil. Kapan dia menyimpang dari syariat maka dia tidak adil. Karena namanya syariat seluruhnya dibangun di atas keadilan. Seluruhnya dibangun di atas keadilan. Dan kalau seorang sudah menegakkan keadilan, ya, kalau seorang sudah menegakkan keadilan, maka akan mendatangkan segala macam kebaikan. Dan jika seorang sudah melupakan keadilan, melakukan kezaliman, maka dia akan mendatangkan segala keburukan. Oleh kerana Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berkata, inna jima'al hasanati al-adlu. Yang mengumpulkan seluruh kebaikan adalah keadilan. Wa jima'as sayyiati al-zulmu. Dan yang mengumpulkan segala keburukan adalah kezaliman. Adil, apa itu maksudnya adil? Adalah wad'u syai' fi mawdhihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, namanya keadilan. Ya. Al-zulm wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya ya. Jadi yang saya sering sampaikan juga bahwa dalam Islam bukan yang dipandang bukan persamaan, tapi yang dipandang adalah keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu disebut dengan keadilan, dan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya namanya kezaliman ya. Wanita diletakkan pada posisinya yang sebenarnya, tugas yang sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan nuraninya, sesuai dengan kodratnya. Lelaki ditempatkan sesuai dengan kodratnya. Maka tidak adil ketika seorang wanita yang lemah kemudian disuruh jadi kepala keluarga. Ya, ini enggak adil. Kita menzalimi wanita. Seperti zaman sekarang wanita banyak disuruh cari nafkah, wanita kerja di pekerjaan yang berat, kan jadi tukang batu, jadi macam-macam wanita. Harus dipajang di depan banyak orang. Ya, udah ketidakadilan. Taib. Di antara cerita yang menakjubkan, bagaimana Islam menerapkan keadilan sampai bahkan kepada non-muslim, ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berbuat adil. Berbuat adilah ya, itu lebih baik kepada ketakwaan. Di antara cerita yang menakjubkan bagaimana Islam menegakkan keadilan sampai kepada muslim, seperti kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq dari jalan Sya'bi rahimahullahu taala. Ya, seorang tabi'in. Wajada Ali bin Abi Thalib dir'ahu inda rajulin Nasrani. Suatu hari Ali bin Abi Thalib mendapati dir' itu baju perangnya ada di seseorang beragama Nasrani, yaitu ahlu zimmah, orang Nasrani yang tinggal di wilayah kaum muslimin ya. Mereka dia Nasrani dan tinggal di wilayah kaum muslimin. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib mendapati baju perangnya di orang Nasrani tersebut dan dia kenal baju perangnya. Fa aqbala bihi ila Syurai' yukhasimuhu. Maka dia pun ambil, dan waktu itu Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin. Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin, itu maksudnya khalifah ketika itu di zaman dia menjadi khalifah. Maka dia mendapati baju perangnya pada seorang Nasrani. Maka dia pun bawa orang Nasrani tersebut kepada seorang hakim disebut dengan Syurai' al-Qadhi. Syurai' al-Qadhi adalah seorang hakim yang terkenal yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian pun dia duduk di hadapan Syurai' al-Qadhi, ya, padahal dia seorang amir, dia kalau gampang kita dia presiden ketika itu khalifah. Ya. Kemudian Ali berkata radhiyallahu anhu,
hadza dir'i. Kata dia, ya Syuraih, ya wahai hakim. Jadi ingat Ali bin Abi Thalib adalah khalifah ketika itu. Wahai hakim, ini adalah baju perangku yang ada di orang Nasrani ini. Kemudian lam abi wa lam ahab. Ya. Aku tidak pernah menjual baju perangku dan aku tidak pernah menghadiahkan baju perangku. Kok tiba-tiba baju perangku ada sama dia? Itu berarti milikku. Persis ciri-cirinya. Aku tidak pernah menjual, dia tidak pernah beli aku, dan aku tidak pernah menghadiahkan kepada seorang pun. Itu baju perangku. Faqala Syuraih lin Nasrani, maka Syuraih Al-Qadhi berkata kepada Nasrani tersebut, "Ma taqul fi ma yaqulu Amirul Mukminin?" Bagaimana apa yang kau ucapkan terhadap perkataan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Dia Amirul Mukminin, ya, presiden ya agamanya. Bagaimana pendapatmu? Nasrani ini berkata apa? "Ma dir'u illa dir'i wa ma Amirul Mukminin 'indi bikadzib." Dia mengatakan, "Wahai qadhi, wahai hakim, ini baju perangku. Dan menurutku Amirul Mukminin bukanlah pendusta di sisiku. Dia jujur, tapi ini baju-bajuku." Artinya dia tetap mengatakan benar Ali bin Abi Thalib tidak berdusta, tetapi ini baju perang milikku. Ya. Kemudian faltafata Syuraih ila Ali faqala ya Amirul Mukminin hal min bayyinah. Ya, kalau tatkala Ali mengatakan itu barangku, dia harus punya dalil, punya bukti bahwa itu barang dia. Kalau tidak, maka dalam kaidah hukum asal barang berada pada seorang, hukum asalnya barang itu milik orang tersebut. Hukum asal barang berada di pemiliknya, itu hukum asal. Sekarang baju perang tersebut berada di tangan Nasrani, berarti hukum asal baju tersebut milik orang Nasrani. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib menuntut mengatakan itu baju perang dia. Dan tidak bisa Ali mengambil baju perang tersebut kecuali dia punya bukti, punya bayyinah. Kalau tidak punya, maka kembali kepada hukum asal. Maka ketika itu Syuraih Al-Qadhi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Amirul Mukminin, hal min bayyinah?" Kau punya bukti bahwa itu baju perangmu? Qala fadhahika Ali. Ali ketawa. Ya tidak ada lah. Dia bilang tidak ada. Wa qala asaba Syuraih, "Ma li bayyinah?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Benar Syuraih. Ya saya tidak punya dalil, tidak punya bukti bahwa itu barang milikku." Faqadha biha li Nasrani. Akhirnya Syuraih Al-Qadhi memutuskan bahwasannya baju perang tersebut milik Nasrani, padahal itu milik Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin dikalahkan, yang dimenangkan adalah seorang Nasrani. Karena ini hukum dengan keadilan. Ali tidak punya asal nuduh, tidak punya bukti, tidak bisa dimenangkan. Meskipun kenyataan itu bajunya Ali bin Abi Thalib. Maka Syuraih Al-Qadhi memenangkan Nasrani tersebut. Maka dia mengambil baju perang tadi. Qala famasya khutan thumma raja'a. Kemudian Nasrani tersebut pergi membawa baju perang tersebut. Beberapa langkah kemudian dia balik lagi. Sudah pergi dia balik lagi. Dia berkata, "Ama ana fa asyhadu anna hadhihi ahkamul anbiya." Adapun aku bersaksi, hukum yang kalian terapkan ini hukumnya para nabi. Amirul Mukminin qaddamani ila qadhihi wa qadhihi yaqdi alaihi. Sungguh menakjubkan kata dia. Presiden ya mempermasalahkan aku kepada hakim miliknya. Hakim ini di bawah kekuasaan presiden gampangannya, kekuasaan Amirul Mukminin, kekuasaan khalifah. Ini khalifah mengadukan aku kepada hakim yang di bawah kekuasaannya. Kemudian sang hakim ternyata membelaku. Dia heran. Ini menakjubkan. Ya, bagaimana bisa demikian? Ini Amirul Mukminin ya mempermasalahkan aku kepada hakim yang di bawah kekuasaan. Ternyata sang hakim bukan bela Amirul Mukminin, sang hakim bela aku. Ini pasti hukumnya para anbiya, para nabi seperti ini hukumnya. Maka dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dia masuk Islam gara-gara itu. Ya, aku bersaksi bahwa tidak berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya. Dir'u wallahi dir'uk. Kata dia, demi Allah ini baju perang milikmu wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin. Dir'u wallahi dir'uka ya Amirul Mukminin. Ini baju perang bukan milikku, demi Allah milikmu. Ittaba'tul jaisha wa anta muntalikun ila Siffin. Bagaimana aku bisa dapat baju perang ini? Suatu hari aku mengikuti perjalanan pasukan waktu kau sedang berjalan menuju perang Siffin. Fa kharajat min ba'iri kal awraq. Tiba-tiba baju itu jatuh dari ontamu yang kau tunggangi, baju yang mungkin Ali bin Abi Thalib lagi taruh baju perangnya di ontanya, tiba-tiba berjalan baju perangnya jatuh. Maka aku pun mengambil ya baju perang tersebut. Amma idza aslamta fahiyalak. Ali bin Abi Thalib ketika dengar orang itu masuk Islam dan mengaku itu adalah baju perang milik Ali, baju perang lu barang berharga ya.
Maka Ali bin Abi Thalib berkata, adapun kau sudah masuk Islam, maka itu baju perang untukmu. Ambil aja, tidak ada masalah. Ya. Wa hamalahu ala farasin. Fahiyalat, ambil. Maka dia pun ambil baju perang tersebut. Ya. Kemudian dia pun bawa di atas kuda. Kemudian apa yang terjadi? Ya, setelah dia masuk Islam, akhirnya dia berperang bersama Ali bin Abi Thalib untuk memerangi orang-orang Khawarij ketika peristiwa Nahrawan. Ya, Nahrawan. Ya, jadi luar biasa ini contoh bagaimana seorang non Muslim bisa masuk Islam, ya, gara-gara keadilan yang ditegakkan dalam hukum Islam. Ya. Ini adalah perkara yang menakjubkan. Oleh karenanya seorang berusaha berbuat adil, ya, baik kepada diri sendiri, ya, baik kepada orang lain, kepada siapapun dia harus berbuat adil. Dia harus berbuat adil, ya. Dia harus berbuat adil, ya. Ya, seperti kisah kalau tidak salah Abdullah bin Rawahah ketika ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkharas, yaitu untuk mengira-ngira berapa jumlah korma yang ada di Khaybar untuk diambil setengahnya, karena ketika orang-orang Yahudi berdamai dengan orang-orang Islam, mereka berdamai bersepakat untuk setengah dari hasil bumi mereka serahkan kepada kaum muslim, karena mereka kalah perang. Mereka kalah perang, maksudnya mereka terusir, tapi mereka tidak mau pergi. Mereka meminta perdamaian dengan mereka katakan, kami damai dengan memberikan setengah hasil bumi kami kepada kalian kaum muslimin. Ketika itu Rasulullah SAW mengirim seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Rawahah, untuk memperkirakan berapa jumlah korma yang ada. Dan dia pandai, tinggal lihat di atas pohon, dia sudah tahu ini sekian kilo, ini sekian so', ini takarannya berapa. Tidak harus turun, dia bisa lihat. Rupanya Abdullah bin Rawahah ini ketat. Dia waktu ngitung, waktu diaudit itu barang-barang, dia ketat sekali. Sampai orang Yahudi merasa, waduh susah begini, orangnya terlalu ketat. Sehingga dia ingin beri sogok kepada Abdullah bin Rawahah. Ya, Abdullah bin Rawahah bilang, ini saya sudah bersikap adil, ya. Saya benci, dia mengatakan, saya benci kepada kalian, tapi saya diperintahkan berbuat adil. Ini saya sudah adil. Kalian ingin menyogok saya, ya. Subhanallah, waktu seorang Yahudi berkata, bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan keadilan inilah, ya, sikap adil, maka tegaklah langit dan bumi, ya, tegaklah suatu kehidupan, ya, kerajaan dan yang lainnya, ya. Jadi kita disuruh berbuat adil, bahkan kepada musuh yang kita benci, berbuat zalim kepada kita, atau kepada orang yang tidak kita sukai, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh adil secara mutlak. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum mengantarkan kalian berbuat tidak adil kepada mereka. Idiluhu aqrabu littaqwa. Berbuat adillah itu lebih baik kepada ketakwaan. Adapun perkara-perkara yang penting harus kita berbuat adil, di antaranya adalah adil di antara para istri. Ketika seorang melaksanakan praktik poligami, maka dia harus adil kepada istri-istrinya, ya. Dalam jatah nginapnya, ya. Dalam memberi nafkah, ya. Dia harus adil, ya. Karena kalau dia tidak adil, condong kepada salah satunya, maka dia terjerumus dalam dosa besar, yaitu menzalimi salah satu istri, dan dia akan dipermalukan pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shiqquhuma il." Barang siapa yang punya dua istri kemudian dia condong kepada salah satunya, maka datang pada hari kiamat badannya miring. Ini dalil bahwasanya orang yang poligami tidak adil di antara istri-istrinya, dia telah melakukan dosa besar. Karena diancam dia akan datang pada hari kiamat badannya miring. Badannya miring. Maka seorang bertakwa kepada Allah ketika berpoligami, ya. Saya sering ngobrol dengan orang yang poligami, kawan-kawan saya. Mereka berkata, ya Firanda, poligami itu lebih berat kepada sisi pertanggungjawabannya daripada sisi kenikmatannya. Benar ada kesenangan, kita berpoligami mungkin istri 2, 3, tapi di sisi tanggung jawab lebih berat. Punya 3 rumah, ya, kemudian punya 3 keluarga, anak-anak berapa banyak, kebutuhan begitu banyak, ya. Kalau seorang tidak mampu, tidak kuat, hanya sekedar memikirkan kesenangan, tidak memberikan tanggung jawabnya, maka dia akan binasa di situ. Bisa jadi poligami merupakan sumber dosa bagi dia, ya. Oleh karena sampai sebagian ulama Hanabilah mengatakan hukum poligami makruh, kenapa dikhawatirkan seorang terjerumus pada dosa ketidakadilan. Ya, tapi kalau orang mampu, bisa menjalankan syariat, menampakkan bagaimana poligami adalah syariat yang mulia, yang mendatangkan kemaslahatan yang banyak, silakan lakukan. Ya, saya ingin sampaikan bahwasanya di antara dosa besar
adalah tidak adil kepada istri-istri. Ya. Nikah kemudian condongnya kepada istri yang kedua melulu. Ya, mana-mana istri kedua, kalau ketawanya istri kedua sama istri ketawa istri pertamanya wajah beringas ya. Atau sebaliknya menikah dua kemudian condong kepada istri satu, takut kepada istri pertama sehingga istri kedua terkatung-katung. Ujung-ujungnya kemudian dibuang, ditelantarkan. Waliyadzubillah. Jadi banyak orang masuk di medan ini dengan tidak punya kemampuan, ilmu kurang, finansial kurang, ya. Kepemimpinannya kurang, akhirnya dia tidak bisa menjalankan syariat poligami dengan benar, akhirnya tidak adil. Ketika tidak adil, maka dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara keadilan yang diperintahkan adalah keadilan terhadap anak-anak. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dilu baina auladikum", berbuatlah adilah kepada anak-anak kalian. Makanya sebagai dalam kisah yang masyhur ketika Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ayahnya Bashir memberikan hadiah kepada Nu'man. Sementara Nu'man punya kakak-kakak dan adik-adik yang lain. Yaitu kemudian akhirnya ibunya Nu'man berkata, "Wahai Bashir, wahai bapaknya Bashir, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan dia sebagai saksi bahwasanya ini hadiah sudah kau berikan kepada Nu'man supaya yang lain tidak ribut." Jadikanlah Nabi sebagai saksi. Akhirnya Bashir pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikannya, "Rasulullah, sungguhnya saya telah beri hadiah kepada Nu'man. Hendaklah engkau menjadi saksi atas hadiahku kepada Nu'man." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Aqul waladika nahaltahu mithla ma nahalta Nu'man?" Apakah anak-anakmu yang lain juga sudah kau beri hadiah sebagaimana kau beri hadiah kepada Nu'man? Sudah kau kasih semuanya? Kata dia, "Enggak ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayasurruka an yakuna auladuka fi birrika sawa'an?" Apakah kau suka anak-anakmu semuanya berbakti kepadamu sama? Kata dia, "Tentu ya Rasulullah." Kalau gitu berbuat adillah. Nabi dalam riwayat mengatakan, "La ushidu alal jawr." Aku tidak mau jadi saksi dalam kezaliman. Ini zalim. Fa ashhid ala ghairi. Carilah saksi yang lain. Aku tidak mau jadi saksi, ini zalim. Kau kasih hadiah kepada seorang anak, yang lain tidak. Itu dampaknya sangat besar mudaratnya. Timbul perkelahian di antara anak-anak. Anak-anak jadi durhaka kepada orang tua, yang sebabnya siapa orang tua yang tidak adil. Oleh karena seorang berusaha untuk adil kepada anak dengan seadil-adilnya dalam perhatian, kasih sayang, ciuman. Anak-anak itu bisa menilai, sebagian mereka mengungkapkan, sebagian mereka tidak mengungkapkan. Mereka pendam. Mereka pendam. Nah, kita harus bisa lihat anak mulai diam, mulai cemberut. Ini pasti ada kecemburuan. Dan itu tidak boleh kita bilang kamu enggak boleh cemburu, enggak bisa. Itu sifat anak-anak. Dia ingin keadilan dari kedua orang tuanya untuk mensikapi mereka, ya. Oh, kakak saja yang diperhatikan, oh adik saja yang diperhatikan, kalau diberikan kita enggak pernah beli hadiah. Anak-anak, sebagian mereka mengungkapkan, sebagian mereka mendam, akhirnya timbul kebencian dan kemudian ketika di kemudian hari kita sudah tua, mereka tidak sayang sama kita. Oleh karenanya Nabi mengatakan kalau kau ingin anak-anakmu semua berbakti kepada engkau, berbuat adillah kepada mereka. Jadi adil kepada anak-anak juga harus diperhatikan. Kemudian juga adil ketika membuat hukum kepada orang yang tidak kita sukai. Ya, ini kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang. Kita misalnya berselisih dengan sebagian saudara kita dalam masalah akidah. Misalnya, mereka melakukan bid'ah. Tidak boleh kita nuduh mereka yang di luar pada yang mereka lakukan, tidak boleh. Oh, mereka begini ternyata enggak benar. Meskipun mereka nuduh kita dengan tuduhan tidak benar, biarin aja, ya. Kita harus berbuat adil kepada mereka. Oleh karena lihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam buku-buku bantahannya, dalam Majmu' Fatawa, dalam Minhaj Sunnah Nabawiyah, dalam banyak buku-buku beliau, dalam Bayan Talbisil Jahmiyah, dalam Dar Ta'arudul Aql wan Naql, beliau kalau sudah membandingkan firaq, kelompok dan kelompok, beliau adil. Asy'ariyah begini, Mu'tazilah begini. Asy'ariyah lebih baik daripada Mu'tazilah, Mu'tazilah lebih baik daripada Jahmiyah. Ya. Ini semua lebih baik daripada falasifah. Dia bandingkan, ya. Dia bandingkan dengan adil, disebutkan juga bagaimana jasa para ulama Asy'ariyah, disebutin. Ibnu Taimiyah adil ketika menghukumi orang yang tidak menyukai beliau. Ya. Jadi kita harus bersikap adil. Maka tidak boleh misalnya kita benci kepada ahlul bidah yang kemudian mungkin menuduh kita yang tidak mengusir pengajian kita misalnya. Tidak boleh kita kemudian berucap tentang mereka di luar pada sifat mereka. Tidak boleh. Kita harus berbuat adil. Ingat, inna sam'a wal basara wal fuad. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa raqibun atid. Tidak suatu ucapan terucap kecuali ada raqib dan atid. Mungkin kita harus adil. Kita dapati sebagian ahlul bidah kalau dia sudah mensifati kita menjadi Wahabi itu tidak adil. Terlalu banyak kalau saya mau sebut saya tapi enggak perlu. Dituduh contoh sederhana, dituduh melarang ziarah kubur,
dituduh benci kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituduh mengkafir-kafirkan orang, dituduh macam-macam ya. Sampai kita seakan-akan dibuat kita ini seakan-akan orang-orang konyol, orang goblok-goblok seperti itu. Mereka menggambarkan kepada masyarakat. Padahal mereka tahu itu tidak begitu. Itu yang menakjubkan. Saya dapat kemarin orang tahu, cuma ya begitulah. Ada kebencian kepada kita, mereka tidak berbuat adil. Nah, kita jangan balas kezaliman mereka dengan kezaliman, tidak boleh. Tetap aja mereka saudara kita, meskipun berbeda dalam manhaj, dalam masalah akidah. Kita kalau sifati mereka dengan jujur, mereka kesalahannya di sini-sini, kebaikan mereka di sini. Tidak boleh kita kemudian saking bencinya akhirnya kita tidak berbuat keadilan. Lihatlah ayat ini, ya. Kata Allah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum buat kalian tidak adil. Itu ayat berkaitan dengan orang Islam dengan orang kafir. Kita pun kalau benci dengan orang kafir tidak boleh kita sifati dia dengan ketidakadilan, tidak boleh. Kalau dia baik enggak boleh kita bilang buruk. Tidak boleh. Kalau sama orang kafir saja dan muslim kita harus berbuat adil, lihatlah bagaimana tadi Ali bin Abi Thalib terhadap orang Nasrani tadi. Bagaimana lagi dengan sama kita sama muslim? Maka bertakwa kepada Allah. Kalau kita bicara tentang seorang yang bagaimana, jangan kita tambah-tambahin. Tidak boleh kita tambah-tambahin karena kebencian. Sama orang kafir kita nggak boleh nuduh sembarangan. Oh, si ini begini, dia begini. Padahal dia tidak demikian. Hati-hati, nggak boleh. Allah larang. Allah larang, apalagi sama muslim. Karena Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan. Ya. Di antara keadilan itu adalah keadilan dalam beribadah. Seorang berbuat adil dalam ibadah, seperti kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan wa li zawrika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. 'Alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah." Sungguhnya Allah punya hak, Allah punya hak untuk kau ibadahi, badanmu punya hak untuk istirahat, tamumu punya hak untuk kau jamui, dan istrimu, anakmu punya hak untuk kau perhatikan. Maka masing-masing punya hak. Berikanlah hak masing-masing. Seorang jangan sampai dia beribadah sesuai dengan hawa nafsunya. Allah mengatakan fastaqim kama umirt. Istiqomalah sebagaimana kau diperintahkan. Sebagaimana kau kepala rumah tangga harus punya perhatian sama istri, sama anak, sama ayah dan ibu dan kakak-kakak dan adik kerabat. Perhatian dalam ibadah, ya, perhatian jasadmu juga perhatikan. Ketika seorang berlebih-lebih dalam satu porsi, dia akan menumbalkan hak-hak yang lain. Disitulah kenapa Salman Al-Farisi menegur Abu Darda. Karena Abu Darda sangat hobi beribadah. Puasa melulu, sholat malam melulu, sehingga istrinya kurang diperhatikan. Salman tegur Abu Darda dengan logika yang sangat logis. Dia mengatakan masing-masing punya hak, tunaikan haknya masing-masing, jangan tidak adil. Tatkala seorang cenderung pada salah satu hak, kemudian dia terdominasi di situ, dia akan menumbalkan dan melalaikan hak-hak yang lain. Di situ dia tidak berbuat adil kepada dirinya. Tapi ini kaidah ya, yang pertama kita sebut dalam pembahasan kita. Yang kedua, kaidah berikutnya, para jamaah Majelis Ta'lim dan Nurs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya. Tidaklah menimpa kalian suatu musibah kecuali akibat perbuatan kalian, dan Allah mengampuni banyak dosa-dosa kalian. Ya. Ini kaidah datang dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Ingin menjelaskan bahwa setiap musibah yang menimpa kita, baik sakit, kesedihan, kekhawatiran, kegelisahan, gundah gulana, dan yang lainnya, dizalimi orang, semuanya adalah akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Semuanya. Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satu musibah pun menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan tidak semua dosa kalian dijadikan musibah oleh Allah. Banyak dosa-dosa kalian Allah ampuni, tidak dijadikan musibah. Tapi sebagian dosa-dosa yang kita lakukan itu dijadikan musibah bagi kita. Semua musibah menimpa kita karena dosa-dosa. Ya, dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza." Apakah tatkala kalian tertimpa dengan musibah, ya, qultum anna hadza, ya, sementara kalian pernah menimpakan seperti ini dua kalinya, itu qultum anna hadza, kalian berkata, kok bisa kami dapat musibah? Ini perhatikan di sini. Kalian berkata qultum anna hadza, kok bisa kami dapat musibah? Qul huwa min indi anfusikum, katakanlah itu musibah karena dari kalian sendiri. Qul huwa min indi anfusikum. Musibah itu karena diri kalian sendiri. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah."
Apa yang menimpa kalian, apa yang kalian dapatkan berupa kebaikan, faminallah, maka dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan yang kalian terima, dapatkan adalah dari diri kalian. Ini semua dalil bahwasanya musibah yang menimpa akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Kata Allah, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Kami tidak bakalan, kata Allah, membinasakan suatu negeri kecuali penghuni negeri tersebut berbuat zalim. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan manusia. Akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu. Allah ciptakan kerusakan-kerusakan di semua dan di atas lautan agar membuat sebagian mereka merasakan akibat ulah perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka sadar, ya. Allah berfirman, wa in tusibum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Ketika mereka ditimpa keburukan akibat perbuatan tangan-tangan mereka. Ini semua dalil-dalil yang banyak dalam Al-Qur'an ini menunjukkan, memastikan kepada kita bahwasanya musibah menimpa kita adalah akibat perbuatan kita. Maka seorang mukmin apa yang dia lakukan? Ketika dia terkena musibah, yang pertama dilakukan introspeksi diri. Jangan dia kemudian nyalakan orang lain, musibah apapun. Sebelum dia mencari kesalahan secara kasat mata, secara sehukum sebab akibat, pertama dia harus mengatakan itu sebabnya diriku. Aku yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku yang bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah dia dengan keluarganya, dengan istri, anaknya bermasalah. Pertama, saya yang masalah. Sebelum mungkin secara zahir istrinya yang bikin masalah. Tetapi kenapa istrinya bisa demikian? Pertama dia introspeksi diri. Sama ibu-ibu juga demikian. Kalau ternyata ribut dengan suami, sebelum dia melihat suami saya yang salah, suami saya yang begini, dia akan tempelkan kesalahan pada dirinya dulu. Saya ini kayaknya masalah. Masalah dengan Allah, ada masalah, tidak bertakwa. Ada perbuatan yang saya lakukan sehingga suami saya bersikap demikian. Ya, ini harus kita tanamkan dalam diri kita dalam menghadapi permasalahan apapun. Sehingga kita tidak begitu kena masalah langsung kena musibah langsung kita fokuskan kepada orang lain. Ini gara-gara kamu, gara-gara dia, gara-gara RT lah, gara-gara pemerintah lah, gara-gara ya memang ada sebab akibatnya. Tapi yang paling pertama adalah sebab agama. Jadi sebab agama memunculkan sebab duniawi dan sebab dunia tersebut mengakibatkan musibah. Dan ini sangat penting seperti kita di zaman sekarang, ya. Di zaman sekarang kita terkena pandemi. Ya, sudah sangat lama. Ya. Berbulan-bulan. Ya, sekarang entar lagi Ramadan, ya. Hampir setahun kita mengalami pandemi, ya. Tidak tahu kapan selesainya. Ya mungkin kita bilang ada sebabnya mungkin dari inilah, dari virus mana lah, dari Cina lah, dari mana, atau mungkin instansi kurang tanggap lah, apakah banyak. Mau kita mau salah-salahin orang bisa. Yang pertama kita bilang karena diri kita. Siapa sih diri kita merasa bersih dari dosa? Ya. Dan kalau kita meyakini kaidah ini bahwasanya setiap musibah menimpa kita karena dosa-dosa kita, maka kita akan lebih tenteram. Kita akhirnya ketika mengalami musibah tersebut kita bisa introspeksi diri. Kita bisa memperbaiki diri kita, kan kita tahu bahwasanya musibah tersebut tidak menimpa kita kecuali karena dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana salaf dahulu mereka mengatakan, aku mendapati dampak maksiat yang lakukan pada pembantuku, pada tungganganku, maka kita pun katakan demikian. Bisa jadi kita mendapati dampak maksiat yang kita lakukan pada istri kita, pada suami kita, pada anak-anak kita, ya, atau pada kerjaan kita, pada perusahaan kita, pada anak buah kita, bisa jadi. Atau kita dizalimi oleh orang lain. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, ma asaba al-mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adhan wala syauka yushakuha illa kafarallahu bi khatayahu. Tidaklah seorang mukmin ditimpa dengan apa? Dengan keletihan, dengan rasa sakit, dapat sakit, kegundah gulanaan, kegelisahan, kekhawatiran, kesedihan, dizalimi oleh orang, sampai duri yang melukainya kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini semua bentuk musibah. Ternyata akibat maksiat kita lakukan. Kita mungkin dihina-hina orang di medsos misalnya, sudah kita bilang itu mungkin dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, maksud saya kita ketika dapat musibah,
sebelum kita menyalahkan orang, salahkan diri kita sendiri. Banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana seterusnya kita berdoa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita introspeksi diri sebelum kita menyalahkan orang lain. Ya. Sebelum kita menyalahkan orang lain. Ini harus kita sadari bahwa semua masalah yang menimpa kita karena dosa-dosa kita. Dan tidak perlu malu-malu para dai menyampaikan hal ini di mimbar-mimbar. Bertakwalah kepada, bertobatlah kepada Allah. Allah tidaklah Allah menurunkan bala kecuali dengan dosa, dan tidak Allah angkat bala kecuali dengan tobat. Ya. Kecuali dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu berdoa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku berbuat zalim kepada diriku dengan kezaliman yang besar. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Abu Bakar mengatakan, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini orang yang benar-benar bisa mendeteksi kesalahan dirinya. Sementara sebagian kita cuek dengan dosa yang dia lakukan. Dia tidak hitung, dia tidak hisab, dia tidak audit, sehingga banyak bertumbuh, dia tidak peduli. Abu Bakar ketika berdoa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Benar-benar dia renungkan, ya Allah, sungguhnya aku berbuat zalim kepada diriku dengan kezalimannya yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni. Ampunilah aku dari berupa pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah bagaimana telah binasa umat-umat terdahulu gara-gara dosa yang mereka lakukan. Ya. Bagaimana Fir'aun binasa karena dosa-dosa yang dia lakukan. Bagaimana kaum Samud, bagaimana dihantam dengan angin yang sangat kuat. Bagaimana kaum Samud yang dihantam dengan guntur yang sangat menggelegar sehingga mematikan mereka. Ya. Bagaimana kaum Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, dan banyak sekali. Ya. Bagaimana Allah telah memberikan contoh kepada kita umat-umat yang binasa, ya, gara-gara dosa-dosa yang mereka lakukan. Gara-gara dosa-dosa yang mereka lakukan. Dari situ, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah majelis taklim dan nus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditimpa musibah segera kita introspeksi diri. Jangan kita malah menjadi orang-orang yang lalai. Allah mengatakan bahwa nursilu bil ayati ila khuifa. Tidaklah kami turunkan ayat-ayat kami kecuali untuk berasa takut. Jadi kita takut kepada Allah. Ya. Allah kasih pandemi, Allah kasih musibah, Allah kasih bencana alam, Allah kasih banjir, Allah kasih gunung meletus dan yang lainnya, kita bertakwa kepada Allah. Allah kasih kita kolaps dalam usaha. Allah kasih banyak musibah. Introspeksi dulu. Introspeksi diam dulu, maka orang kita ini masalahnya. Kesalahannya diri kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena ada sana ke suatu kaum, pernah saya singgung suatu kaum, ketika dikasih teguran mereka tidak sadar, malah semakin parah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un." Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau, itu para rasul, fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i. Kami timpakan dengan penderitaan, dengan kesulitan, la'allahum yatadarra'un, semoga mereka tunduk kepada Allah. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Seandainya ketika datang bencana dari kami mereka tunduk kepada Allah, walakin qasat qulubuhum, tapi ternyata tidak. Semakin keras hati mereka. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka setan membuat mereka semakin menghiasi maksiat yang mereka lakukan. Begitu. Jadi datang musibah, sebentar saja nanti hilang. Tidak introspeksi diri, semakin parah. Dan benar Allah akan angkat suatu saat. Makanya lihat mereka ini, kata Allah, walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Hati mereka semakin keras dan syaitan menghiasi amal perbuatan mereka, maksiat yang mereka lakukan. Falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka meninggalkan apa yang mereka diingatkan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Bisa jadi musibah hilang, kemudian datang kenikmatan, tapi istidraj. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza mublisun. Ketika mereka bangga dengan kenikmatan kebelasan yang mereka peroleh, ya, tiba-tiba kami binasakan mereka, tiba-tiba fa idahum mublisun, maka mereka kemudian tertahan dalam neraka jahanam, ya. Ya, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim yatadarrun. Sungguh kami telah turunkan azab, teguran kepada mereka, famastakanu li rabbihim, mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi masalah. Ya, musibah-musibah yang datang tidak membuat kita introspeksi diri, tidak membuat kita perbaiki diri, malah kita melemparkan kesalahan kepada orang lain,
menyalahkan sebisanya, tidak sadar bahwasanya kita juga biang kesalahan. Baik, kaidah berikutnya para jamaah majelis salim Yunus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah tentang masalah sumpah. Allah berfirman, "Wahfadzu aimanakum" dalam surat Al-Maidah. Jagalah janji-janji kalian, ya. Walakin apa namanya dalam Al-Qur'an apa namanya? Allah berfirman dalam surat La yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak menghukum kalian dari sumpah yang tidak sengaja kalian ucapkan, ya lagu yang sia-sia, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tapi Allah menghukum kalian akan dengan sumpah yang benar-benar kalian sumpah yang kalian benar-benar sengajakan sumpah tersebut, memang kalian niatkan. Fakafaratu, kalau kalian tidak bisa menunaikan sumpah kalian, maka kafarahnya adalah it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahrir raqabah. Maka berikanlah makan kepada 10 fakir miskin dari makanan yang biasa yang kalian makan, yang sedang, atau kalian beri baju kepada mereka buat 10 orang, aw tahrir raqabah, atau kalian memerdekakan budak. Famalam yajid fasiyamu thalatha ayyam. Kalau kalian tidak bisa memberi makan 10 orang, kalian tidak bisa memberikan 10 baju kepada orang miskin, kalian tidak bisa memerdekakan budak, maka puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aimanikum idza halaftum. Inilah kafarah bagi sumpah kalian jika kalian bersumpah, kalau kalian melanggar. Wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian bersyukur. Di sini ada perintah kepada Allah untuk menjaga sumpah. Jadi orang muslim tidak bermudah-mudahan untuk bersumpah. Kalau dia sudah bersumpah maka dia jaga, jangan dia langgar. Firman Allah, "Wahfadzu aimanakum", jagalah sumpah kalian, ditafsirkan dengan 3 tafsiran. Pertama, janganlah kalian bersumpah dengan sumpah palsu. Jagalah kalau kalian bersumpah jangan dengan sumpah dusta. Yang kedua, janganlah kalian perbanyak sedikit-sedikit sumpah, tidak boleh. Sumpah sesekali. Nabi juga pernah bersumpah, ya. Diriwayatkan sekitar Nabi 23 tahun berdakwah, dia bersumpah sekitar 80 sekian. Karena banyak hal-hal penting yang dihadapi oleh Nabi, tapi setelah dihitung sumpah Nabi sebenarnya sekitar 80 sekian saja. Ya, jadi Nabi tidak terlalu banyak dibandingkan 23 tahun. Sementara kondisi selalu berubah-ubah, perlu penekanan dan yang lainnya. Maka seorang mukmin tidak banyak bersumpah, tapi kadang-kadang boleh. Ketika ada keraguan atau ada sesuatu yang perlu ditekan, dia bilang demi Allah wallahi, enggak apa-apa. Yang ketiga, dari makna wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian, artinya jangan kalian langgar. Usahakan tunaikan sumpah kalian kalau itu tidak melanggar syariat. Jadi wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian, maknanya ini kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sumpah bohong. Jangan sumpah bohong. Yang kedua, jangan banyak sering-sering bersumpah. Sumpah sekali boleh, tapi jangan sering-sering. Sedikit-sedikit sumpah, sedikit sumpah. Yang ketiga, jangan sampai melanggar sumpah yang sudah kalian tetapkan. Ingat, kalian bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian bersumpah dengan siapa? Bersumpah dengan Allah. Bukan sumpah dengan yang lain, karena sumpah dengan nama yang selain Allah syirik. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat kesyirikan. Ketika kita bersumpah demi Allah, kita bermuamalah dengan Allah. Maka waspada, ya. Jangan sampai kita sumpahnya bohong. Betapa banyak orang sumpah bohong, di antaranya untuk melariskan dagangannya. Di antara orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu al-munafiq sil'atahu atau al-munfiq sil'atahu bil halifil kadhib. Seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah bohong. Ini banyak, ya. Jual barang sumpah ini barang baru kok, baru kemarin ambil. Oh, masih segar, padahal enggak segar, banyak sekali. Ya, ini saya enggak ada untungnya loh. Atau saya untung cuma 5%. Bohong, ya. Saya ini barang langka, banyak, ya. Banyak. Orang bohong sampai dengan sumpah palsu agar barangnya laku. Orang kalau dengar sumpah, dia percaya sama Allah, bersumpah kok. Maka dibeli barangnya, ternyata barangnya tidak benar, tidak sesuai sumpah tidak benar. Kemudian di antara sumpah palsu yang Nabi SAW mengatakan tentang dosa besar adalah al-yaminul ghamus. Kata Rasulullah SAW, ketika datang seorang Arab Badui kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Ya Rasulullah, apa itu dosa besar? Qala al-isyraku billah, buat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma madza? Kemudian apa? Tsumma uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tsumma madza? Kemudian apa? Al-yaminul ghamus. Al-yamin al-ghamus. Al-ghamus artinya menenggelamkan. Al-yamin tangan kanan ditenggelamkan, itu sumpah yang menenggelamkan. Qultu wa mal yaminul ghamus? Kata sang perawi yaitu Abdullah bin Amr bin As berkata, "Ya Rasulullah, apa itu al-yaminul ghamus?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yaqtati'u malam ri'in
muslim wa huwa fiha kadzib, yaitu seorang yang mengambil harta orang lain dengan kedustaan. Dengan kedustaan. Jamil ghamus disebut sumpah yang ghamus, yaitu menenggelamkan orang dalam neraka jahanam, mengerikan. Dan ini sering terjadi. Bahkan sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, seandainya dia bersumpah untuk ambil sedikit, apakah masuk neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mengambil barang saudaranya, sungguhnya dia telah mengambil qit'atan minan nar, dia telah mengambil api neraka. Maka jangan ambil. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, in kana syai'an yasiran, bagaimana kalau kita ambil sedikit saja? Kata Nabi, wa in qadiban min araq, meskipun hanya kayu siwak. Kalau itu punya saudaramu, kau ambil, kau bilang demi Allah ini punya saya, masuk neraka. Al-yaminul ghamus. Wa in qadiban min araq, katanya meskipun hanya sepotong kayu siwak. Ya, dan ini masalah, banyak orang bersumpah melaraskan dagangan untuk mengambil harta orang lain, bohong ya, untuk menang dalam persidangan, beral sumpah. Yang kedua, di antara yang harus dijaga yaitu jangan sampai terlalu banyak sumpah, sedikit sumpah sehingga orang tidak hargai dia. Orang ini mau beral sumpah. Harusnya seorang mengagungkan Allah, dia tidak pasang nama Allah kecuali dalam perkara yang sangat penting. Perkara yang urgen, baru dia mengatakan demi Allah. Adapun sedikit-sedikit demi Allah, demi Allah, demi Allah, diobral, orang sudah tidak anggap. Ini apa yang sedikit demi Allah, sedikit demi Allah. Jangan. Yang ketiga, yang dijaga dari sumpah, seorang berusaha menunaikannya. Kalau dia bersumpah, dia catat. Dia bernazar, dia catat. Dia bilang nazartu, atau aku bernazar ya Allah. Kalau dalam hati belum terkena, tapi kalau dia sudah ucapkan demi Allah, kalau aku lulus aku akan begini. Demi Allah, kalau aku dapat gaji pertama aku sekian akan aku sudahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalau misalnya saya dapat rezeki saya akan umrah, saya akan haji. Dia catat itu agar dia tidak lupa. Dia berjanji kepada siapa? Dia bukan berjanji kepada bupati, dia bukan berjanji kepada gubernur, dia berjanji kepada Rabbul Alamin yang menciptakan dia. Ketika Allah berikan dia kemudahan dan dia sudah dapat sesuatu, ternyata dia tidak kerjakan sumpahnya. Ya. Maka seorang kalau sudah bersumpah jangan dia langgar. Berusaha dia kerjakan sumpahnya tersebut, kecuali sumpahnya adalah sumpah yang salah atau dia melihat ada yang lebih baik. Misalnya dia bersumpah, kalau saya dapat gaji, saya akan belikan motor bagi ayah saya misalnya. Ternyata, wah, jangan, dia lebih ingin belikan mobil. Terus bagaimana? Sudah terjanji bilang belikan motor, dia kafaratul yamin. Ya. Maka dia beri makan, dia melanggar sumpahnya dan dia beri makan 10 fakir miskin. Dan ini tidak berdosa karena dia berpindah pada yang lebih baik. Ini tidak mengapa. Kata Nabi, saya pun punya nadar, kalau saya lihat yang lebih baik saya akan tinggalkan dan aku melakukan kafaratul yamin, kafarah sumpah. Ya, kafarah sumpah. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang bersumpah maka dia harus tunaikan, kecuali ternyata sumpah tersebut sumpah yang haram, ya tidak boleh ditunaikan, ya. Atau kemudian ada perkara yang lebih baik sehingga dia meninggalkan sumpah yang lamanya, dia batalkan, dia bayar kafarah dan dia melakukan lebih baik. Karena Nabi SAW berkata, "Inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin fa ara ghayra hadza khairan minha illa ataitu alladhi huwa khair wa tahallaltuha." Kata Nabi, demi Allah aku ini, kalau aku bersumpah kepada suatu sumpah lalu aku melihat ada yang lebih baik daripada apa yang aku sumpahkan, maka aku akan mengerjakan lebih baik dan aku akan bayar kafarah, ya, dari sumpah tersebut agar tidak berdosa. Tapi yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kaidah 43, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa dilindungi dari penyakit syuh, syuh jiwanya, yaitu pelit dan tamak, fa ulaika humul muflihun, maka dia adalah orang beruntung. Kita ada namanya al-bukhul. Al-bukhul itu pelit. Ada namanya Tama itu rakus. Kalau asyuh itu gabungan di antara keduanya. Syuh itu rasa pelit disertai dengan tamak, semangat, hirs alal mal, pelit dan pingin punya harta banyak. Ini namanya syuh. Dia derajatnya lebih tinggi, lebih parah daripada sekedar pelit. Ya. Daripada sekedar pelit. Dan ini berbahaya kalau seorang sudah pelit dan punya harta banyak, dia akan terjerumus dalam banyak dosa. Bisa jadi dia mencuri, bisa jadi dia korupsi, bisa jadi dia berbohong, bisa jadi dia utang enggak bayar-bayar. Kenapa? Dia tamak, ingin punya harta. Betapa banyak orang enggak bayar utang, kenapa dia tamak? Dia punya duit untuk bayar utang, enggak, dia pengen beli lagi, pengen memperbanyak aset. Betapa banyak dia punya duit dan dia bisa bayar utang, ternyata dia buka lagi usaha ini, modalkan uangnya orang dia pakai. Tamak. Namanya asyuh.
Asyuh. Makanya Allah memuji orang yang bisa menghilangkan sifat ini. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaikumul muflihun. Siapa yang dijaga dari kerakusnya jiwanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Ayat ini disebutkan oleh Allah dalam dua ayat, ya. Di antaranya dalam kisah Muhajirin dan Ansar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Sungguhnya orang-orang muhajirin yang terusir dari kampungnya, meninggalkan negerinya, meninggalkan hartanya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Mereka itu orang-orang yang iman jujur. Setelah itu Allah menyebutkan tentang orang-orang Madinah, kaum Ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah sebelumnya dan mereka mencintai orang yang berhijrah kepadanya. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak hasad kepada kaum Muhajirin meskipun kaum Muhajirin dipuji oleh Allah lebih dahulu daripada mereka. Wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka mendahulukan kepentingan saudara mereka daripada mereka sendiri. Kata Allah terakhirnya, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaikumul muflihun. Barang siapa yang bisa bersih, terbuang dari penyakit syuh, yaitu bakhil disertai dengan tamak, maka dia adalah orang yang beruntung. Contohnya adalah para sahabat. Ya, bagaimana kisah yang masyhur yang sudah kita jelaskan dalam kisah Abdurrahman bin Auf, bagaimana Sa'ad bin Rabi' ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan, wahai Sa'ad bin Rabi', saya punya harta, saya termasuk orang paling kaya, setengah harta buat kamu. Kemudian saya punya istri lebih dari satu. Kau tengok mana yang kau sukai, yang kau cintai, saya akan ceraikan. Kalau habis masa iddahnya silakan kau nikahi. Dia mendahulukan kepentingan sendiri pada diri sendiri. Tidak ada syuh, tidak ada kerasukan, kerakusan terhadap harta. Jadi yang sering membinasakan kita, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu adalah syuh. Sudah pelit sama orang, tamak terhadap harta. Ya, tamak terhadap harta. Siapa yang bisa selamat dari ini? Ya, adalah orang yang beruntung, kata Allah, fa ulaika humul muflihun. Suatu hari ada seorang tabi'in sedang tawaf di Ka'bah. Ini benar ada seorang yang sudah tua kemudian berdoa, Rabbi qini syuha nafsi, ya Allah lindungilah aku dari rakusnya jiwaku. Rabbi qini syuha nafsi, ya Allah lindungilah dari penyakit syuh. Orang bingung, ini siapa orang ini berdoanya, ya Allah lindungilah aku dari penyakit syuh, lindungilah aku. Ya, dicek ternyata orang itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini siapa? Orang yang saudagar kaya raya yang senantiasa menyumbangkan, mensedekahkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dia masih berdoa, ya Allah lindungilah aku dari penyakit tamak, pelit dan tamak, yaitu syuh. Allahumma qini syuhan nafsi. Dia berdoa ketika tawaf itu aja, tidak doa yang lain. Ya Allah bersihkanlah aku, jauhkanlah aku dari kepelitan. Maka seorang harus sadar bahwasanya dunia cuma sementara. Maka jangan dia masukkan dunia dalam hatinya. Kalau dia punya duit, sedekah. Ya, jangan ragu-ragu. Kapan terbaik hatinya ingin kasih orang uang, kasih, jangan ragu-ragu. Itu Allah kasih hidayah kepada diri kita. Jangan ragu-ragu, kasih aja insya Allah. Ya. Allah akan berikan gantinya. Bukan berarti kita kasih semuanya, tidak. Kita bukan seperti Abu Bakar yang mensedekahkan seluruh hartanya, tidak. Tapi yang logis, ada sedikit kita kasih. Masih banyak kok. Insya Allah anak istri masih tercoverkan. Ya, alhamdulillah. Tapi penyakit syuh ini harus dilawan. Tamak pingin punya harta, lawan. Ngapain saya punya harta banyak-banyak? Hanya menambah bebanku di akhirat. Udah punya mobil, pingin mobil lebih banyak lagi. Punya rumah, pingin rumah lebih banyak lagi. Tamak. Ya. Ibu-ibu terutama, jangan saya punya tas sampai 20 tas, ngapain? Tas banyak-banyak. Dihisap satu-satu nanti repot hari kiamat. Ya. Punya jam sampai banyak, jam ini, jam ini, ya buat apa? Ya. Jangan sampai kita terlalu tamak. Ya. Akhirnya kita mengumpulkan adalah pelit dan tamak disebut dengan syuh. Disebut dengan apa? Syuh. Lihatlah kisah menarik. Kisah menarik dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah, dia adalah seorang yang dermawan, terkenal. Suatu hari dia sakit. Kemudian orang-orang kok tidak jenguk dia. Dia gelisah, saya sakit kok nggak ada yang jenguk saya. Maka dia tanya sama orang dekatnya, kenapa si fulan tidak jenguk saya sedang sakit? Lagi sakit kok tidak dijenguk? Kan sunnah Nabi jenguk orang sakit. Maka orang mengatakan, innahum kanu yastahyuna bima laka alaihim minad dain. Maka dikatakan kepada Qais bin Sa'ad bin Ubadah, sungguhnya mereka tidak jenguk engkau karena mereka malu, mereka punya utang sama engkau, wahai Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Mereka punya utang sama kamu.
Maka apa kata saat Qais bin Sa'ad bin Ubadah? Akhzallahu malan yamna'ul ikhwan minaz ziyarah. Semoga Allah menghinakan harta yang mencegah orang-orang untuk menjengukku. Kemudian dia suruh orang untuk beri pengumuman. Beri pengumuman di masyarakat. Karena ternyata orang banyak sekali punya utang sama dia. Sehingga tidak seorang pun yang jenguk dia. Maka dia kirim anak buahnya untuk beri pengumuman di masyarakat. Man kana li Qaisin alaihi malun fahuwa minhu fi hil. Siapa yang punya utang sama Qais bin Sa'ad bin Ubadah, lunas, diikhlaskan oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Setelah dibikin pengumuman, mereka datang kepada jenguk siapa? Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ya. Harus dilawan rasa pelit, rasa tamak sama harta, harus dilawan. Yang penting kita makan, alhamdulillah ada mobil misalnya, anak-anak berkecukupan, sudah terus duit banyak-banyak buat apa? Ya. Masing-masing ada rezekinya. Kita pikirkan diri kita di hari akhirat, kita butuh aset di akhirat. Kita butuh asuransi buat diri kita di akhirat. Caranya gimana? Nabung di akhirat. Ya. Jangan kita ikuti nafsu diri kita untuk punya ini, punya anu, punya umur kita tidak panjang. Sehingga kita pelit ditambah dengan tamak terhadap harta, ingin mengumpulkan harta banyak-banyak. Ya. Kalau ada keperluan ya kita tidak apa-apa. Tapi kalau keperluan sudah terpenuhi, alhamdulillah. Ya, kalau kita mengikuti gaya hidup tidak akan ada berhenti-berhentinya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat dirahmatillah subhanahu wa taala, para jemaah pengajian Denurs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lawan itu seorang yang kata Allah tadi, wa may yuqashuha nafsi fa ulaikumul muflihun. Barang siapa dibersihkan dari penyakit pelit dan tamak, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Kenapa? Kalau dia dibersihkan dari penyakit tamak dan penyakit bakhil, maka dia akan jauhkan dari banyak maksiat. Tapi kalau dia tamak akhirnya apa? Dia pelit, akhirnya kadang-kadang dia berbuat kecurangan untuk dapat harta yang banyak. Seringnya dia hasad kepada orang lain, banyak. Dia benci sama orang lain. Makanya lihat kaum Ansar ketika Allah menyebutkan mereka, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusirruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Allah sebutkan mereka sifat. Ada sifat yang indah-indah, yang di akhir sifat tersebut Allah mengatakan wa may yuqashuha nafsihi. Barang siapa yang dibersihkan dari penyakit pelit dan tamak, maka dia beruntung. Fa ulaikumul muflihun, mereka adalah orang yang beruntung. Ternyata menghilangkan penyakit syuh dalam jiwa mereka membuat mereka melakukan banyak amal soleh. Di antaranya mereka mencintai kaum muhajirin. Yuhibbuna man hajara ila, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Di antaranya mereka tidak hasad. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak menemukan hasad terhadap pemberian yang Allah berikan kepada kaum muhajirin. Dan mereka tidak tamak dengan pemilikan orang. Yang penting dia baik, selesai. Kemudian yang ketiga, wa yusiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan kepentingan saudara daripada diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak punya penyakit syuh. Jelas firman Allah, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaikumul muflihun. Barang siapa yang terbebaskan dari penyakit syuh, itu bakhil ditambah dengan tamak, maka dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, Ana izin bertanya bagaimana jika syirik kecil seperti riya dan lain-lain, jika belum sempat bertaubat sampai dibawa mati, apakah diampuni Allah Ta'ala di akhirat nanti? Adapun kalau syirik besar, dia melakukan syirik besar dan dia bawa mati tidak bertobat kepada Allah, tidak ada uzur baginya, maka tidak akan diampuni, mustahil diampuni. Ya. Mustahil diampuni karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Adapun kalau syirik kecil seperti riya, ujub, bersumpah atas nama selain Allah, maka ini sama seperti dosa-dosa besar yang lainnya. Ini dosa-dosa besar. Semua syirik kecil dosa besar. Apakah tidak akan diampuni? Enggak. Dia sama dengan dosa-dosa besar yang lainnya, terserah Allah. Tahta masyiatillah. Kalau Allah berkehendak Allah azab, kalau berkehendak Allah akan ampuni. Tetapi dia tidak akan mengkekalkan orang. Tidak akan membekal. Dia seperti zina, seperti mencuri dan yang lainnya. Syirik kecil itu sama seperti itu. Statusnya kalau seorang meninggal tidak bertobat, statusnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak Allah ampuni, jika Allah berkehendak Allah azab. Tetapi tidak membuat dia kekal dalam neraka. Yang membuat dia kekal dalam neraka adalah syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Suami selingkuh meninggal. Assalamualaikum Ustaz, suami selingkuh meninggalkan rumah mau menceraikan anak. Tapi suami pernah berucap ingin menikah
lagi dan Ana bilang bersedia dipoligami daripada Ana dicerai. Tapi permasalahannya suami Ana tidak pernah melaksanakan sholat full 5 waktu. Tidak mengaji dan tidak mengerti ilmu sa'i. Masih mengerokok dan senang kumpul-kumpul dengan lawan jenis. Bahkan sekarang tidak mau tinggal dengan Ana. Memilih hidup sendiri walaupun belum menikah lagi. Sikapnya berubah 180%, sudah saat dingin dengan Ana. Apakah memang boleh berpoligami tanpa ilmu? Apa yang harus Ana lakukan? Apa Anda harus bertahan dan bersabar? Apa kiat-kiat Ustadz? Dan bagaimana cara? Jadi posisi anti ya, ya tentunya saya diskusi sama suami. Mungkin kita coba perbaiki diri. Kita punya hujah di hadapan Allah. Kita perbaiki servis kita. Kita mempercantik diri kita. Coba kita layani suami dengan baik. Lebih banyak mengalah, lebih banyak memaafkan. Dia mau nikah silahkan. Kita layani ya. Silahkan mas. Yang penting kamu kasih masukan. Kamu nggak apa poligami mas. Tapi yang penting kamu perbaiki dirimu. Kamu jangan sering kumpul dengan lawan jenis yang tidak halal bagi kamu. Karena Allah kasih jalan halal. Silahkan poligami. Tidak apa-apa. Dikasih motivasi kamu bertakwa kepada Allah. Kamu gimana kalau poligami? Kalau kamu tidak punya ilmu, belajarlah mas. Ya, kamu sholatnya masih kena, kasih masukan. Kasih masukan dan tunjukkan kita ridho di poligami. Biarin aja ya. Karena kondisi sudah parah seperti ini. Kalau ternyata dia tidak berubah dan kemudian tetap main sama perempuan, kemudian dia tidak poligami, kemudian dia juga tidak milih tinggal sendiri, kemudian dia ya rumah tangga apa seperti ini ya. Ya diskusikan sama walinya waktu yang bertanya, diskusikan karena rumah tangga seharusnya tidak seperti itu, apalagi suaminya melakukan maksiat apa selingkuh dengan perempuan dan yang lainnya, maka tidak harus menurut saya tidak harus dipertahankan seperti itu ya. Karena bagaimana kita pertahankan suami seperti itu. Tapi kalau yang pertama kasih masukan dulu, arahkan dia, semoga dia mau menjadi lebih baik ya. Silakan poligami, tapi mas kamu harus ngaji, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Kalau tidak bisa, tetap aja dia lebih hobi bersendirian, tidak tinggal sama kita, kemudian main perempuan, boleh kita minta cerai atau kita minta khulu, boleh, agar kita lebih tenteram hidupnya dan kita bisa konsen untuk banyak lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih terkait poligami, ada si fulan di poligami, lalu si fulan tidak pernah didatangi karena ada masalah tidak cocok dengan anak si fulan. Tetapi tidak pernah ada usaha dari suami untuk mencoba menyelesaikan masalah atau mendekatkan dengan anak si fulan. Akhirnya si fulan memutuskan untuk lebih mendengar anaknya karena anaknya meminta suruh bercerai saja ibu dan suaminya itu. Bagaimana Ustadz? Apakah si fulan jika meminta bercerai berdosa? Saya tidak jelas ya karena si fulan. Saya tidak jelas pertanyaan, saya tidak bisa bayangkan pertanyaan bagaimana ya. Tapi intinya wanita tidak boleh minta cerai kecuali ada alasan. Ayyumam ra'atin talabat min zawjiha talaq fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha al-jannah. Wanita mana saja yang minta cerai tanpa ada alasan, maka haram bagi dia untuk mencium bau surga ya. Tapi kalau dia punya alasan, suaminya tidak adil misalnya, suami begini ya. Maka dia boleh minta cerai. Cuma saya selalu sampaikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ibu diuji oleh Allah dengan poligami. Kita bilang untuk ujian paling berat bagi wanita zaman ini dengan kondisi seperti ini, kondisi masyarakat yang menolak poligami, kondisi ibu-ibu yang memerangi poligami, kondisi suami yang tidak menjalankan poligami dengan yang seharusnya, tanpa ilmu, tanpa modal. Maka saya sering sampaikan, poligami adalah ujian paling berat bagi wanita. Ujian paling berat bagi wanita. Maka dia hadap ujian tersebut sebagai ladang pahala bagi dia. Ya. Pertama kalau suaminya poligami, dia arahkan. Mas, kenapa kamu poligami sudah? Mungkin dia menangis, mungkin dia sedih. Tapi dia arahkan agar suaminya bisa berbuat adil. Bagaimana cara berbuat adil? Dia layani suami dengan baik. Ini ada kasus saya dapat seorang wanita istri pertama, suaminya kawin lagi dilarang-larang. Akhirnya suaminya tetap kawin lagi. Setelah kawin lagi dia musuhi suaminya. Ketika dia musuhi suaminya lebih betah ke istri kedua ya. Jelas lah. Bayangkan ke istri pertama diomelin terus, ya mending ke istri kedua. Ketika suami selalu ke istri kedua, dia pun meronta-ronta, kemudian suaminya tidak adil yang lainnya ya. Kesalahan padahal dari dia sendiri. Maka saya bilang wanita yang cerdas, ya sudahlah, ini musibah. Qadarullah mau diapain? Ya udah bersainglah sama istri kedua sana. Jalani dengan kebaikan, meningkatkan servis, suami ya sudah lah. Dan pikir positif thinking. Ya sudah kalau suami lagi misalnya 3 hari. Sudah 3 hari suami lagi di istri kedua. Ya sudah kita 3 hari kita ngaji.
apa kayak didik anak, kayak main dengan kawan-kawan, kayak kita manfaatkan waktu. Entah baca buku, kayak alhamdulillah mungkin kalau sama suami kita tidak sibuk beribadah, ketika suami lagi istri yang kedua kita sibuk beribadah. Ya. Intinya hadapi sering kebahagiaan tidak bisa kita raih 100%, 50% juga enggak apa-apa. Daripada kita buang kebahagiaan sama sekali. Sebagian wanita mungkin saya lebih milih lepas, saya tidak kuat ya, akhirnya jadi janda, terkadang terkatung-katung, terkadang entah repot lah ya. Dia mau tidak ada tempat bertumpu kadang-kadang ya. Kadang dipandang oleh orang dengan pandangan miring. Sebagian parah menjadi janda yang genit misalnya. Makanya seorang istikharah kepada Allah dan ingat bahwasanya kehidupan ini ujian. Kita tidak akan meraih kebahagiaan 100%, enggak ada. Enggak ada kebahagiaan 100%. Kita ya sedapatnya kita bisa dapatkan, yang penting maslahat kita bisa kita jalankan, kita bisa beribadah, kita bisa bertakwa kepada Allah, kita bisa sayang sama anak-anak, kita masih bisa dapatkan secercah perhatian dari suami, sudah jalanin aja. Ya, sudah jalanin aja daripada bertengkar. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada saudara kita marah ketika diingatkan tentang kezalimannya dan mengucapkan kata bahwa dia tidak akan memaafkan dunia dan akhirat kepada kita yang mengingatkan kebaikan, bagaimana hukum ucapannya? Bukankah Allah menyuruh kita untuk beramal ma'ruf nahi mungkar? Kita yang salah, maksudnya dia bilang kita yang salah sama dia. Soalnya gimana coba? Di awalnya? Jika ada saudara kita marah ketika diingatkan tentang kezalimannya dan mengucapkan kata bahwa dia tidak akan memaafkan dunia dan akhirat kepada kita yang mengingatkan kebaikan, bagaimana hukum ucapannya? Tanya Allah menyuruh kita. Ya, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau memaafkan urusan dia. Kita cuma bilang Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Allah suruh minta maaf. Kita yang pertama ya ikhwan dan akhwat, jangan buat zalim sama orang. Lagi-lagi buat zalim sama orang, repot orang tersebut bisa jadi tidak memaafkan, tidak menuntut di akhirat, itu hak dia, terserah dia. Ya, kita makanya jangan, kalau kita yang punya salah, ya kita minta maaf dengan baik-baik. Dia ngomong begitu tidak apa, mungkin dia bilang saya tidak akan maafkan kamu, tinggal kita berusaha. Berusaha dengan sebaik-baiknya, datang kepada dia, kasih hadiah, tulisan minta maaf, saya menyesali perbuatan saya minta maaf sama kamu, minta maaf. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dia tolak-tolak terus tidak maafkan, ya sudah serahkan kepada Allah. Ya. Karena kita dalam posisi bersalah, kita yang zalim. Kita ya zalim. Tapi kalau dia yang zalim, kita enggak zalim, urusan dia. Oh, dia yang salah kok. Ya. Tapi kita berusaha hadapi permasalahan, jangan sampai ribut gimana caranya. Jangan kita kedepankan ego kita. Terserah kah kamu mau sama saya? Enggak. Mau maki-maki kamu yang salah kok? Enggak. Kita berusaha islah. Di antara pahala yang besar, islahu dzatil bain, mendamaikan di antara dua orang bersengketa. Di antaranya kita pun mendamaikan diri kita dengan orang. Kita bisa mendamaikan orang, tapi untuk diri kita nggak bisa damaikan. Ya di antaranya kita ingin damaikan, kita harus menggugurkan sebagian hak kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, sulhul khair wa uhdiratil anfusus syuh. Damai itu lebih baik. Ya. Adapun kalau kita ingin damai, tidak semua hak kita harus kita tuntut. Karena kalau kita tuntut semua hak kita nggak akan bisa damai. Harus ada ngalah. Ambil hak kita di akhirat, tenang aja. Ya, kita ngalah karena kebaikan. Kalau kita maafkan, malah kita pahala lebih besar daripada kita nuntut hak di akhirat. Kita maafkan, pahala maafkan lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Jika mengucapkan sumpah waktu dulu, tapi sekarang sudah taubat dan menyadari sumpah itu berada di jalan maksiat pada Allah. Apabila melanggar sumpah seperti itu, haruslah membayar kafarat. Sumpah untuk bermaksiat ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau sumpah untuk syirik atau sumpah dengan kesyirikan, maka tidak ada kafaratnya dan tidak dianggap. Tapi kalau dia sumpah dengan nama Allah, demi Allah misalnya, demi Allah saya akan mencuri misalnya, itu berarti kan dia sumpah bermaksiat. Ya. Sumpah begini, wallahu a'lam bishawab, haram dia kerjakan, tapi tetap dia bayar kafarah. Jadi sumpahnya nama Allah, tapi yang disumpahkan adalah maksiat. Apa yang dilakukan? Maka sumpah seperti ini tidak boleh dia kerjakan, haram hukumnya karena itu maksiat, tapi dia harus bayar kafarah karena dia bersumpah dengan nama Allah. Kafarahnya tadi yang kita sebut dalam surat Al-Maidah ayat 89. Kafaratu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum mutafaqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Jadi kafarahnya pertama 3 pilihan. Di antaranya memerdekakan budak, ini enggak ada zaman sekarang, tinggal 2 pilihan. 2 pilihan tersebut adalah memberi makan kepada 10 fakir miskin dari makanan sedang yang biasa kita makan,
atau memberikan baju kepada 10 fakir miskin. Terserah yang mana. Kalau lebih murah yang beri makan, baju lebih mahal. Beri makan kepada fakir miskin. Kalau tidak bisa dua-duanya, lagi nggak punya uang untuk makan aja susah. Beri makan, apalagi berikan baju buat ya, puasa 3 hari. Puasa 3 hari, jadi kita bayar kafarah. Tapi pertanyaan terakhir mungkin, bagaimana cara membayar hutang yang nominalnya sudah lupa, namun tahu bahwa kita pernah berhutang, sedangkan orangnya sudah tidak tahu kemana. fattaqullah masata'tum, bertakwa semampunya. Kalau kita lupa nominal, kita perkirakan. Kalau bisa kita perkirakan, kalau bisa kita lebihkan. Kita lebih berusaha, kita cari orang tersebut. Orang itu belum meninggal, bisa dicari, nanti kita sisihkan uangnya, kita cari ke kontaknya di mana. Ya, kalau enggak kita cari ahli warisnya kalau dia sudah meninggal. Tapi kita harus berusaha, jangan kita biarin saja. Berusaha cari dan kita perkirakan berapa nominalnya agar kita lepas beban kita di akhirat. Kalau sudah berusaha tidak dapat juga orangnya, tidak ada ahli warisnya, beritanya hilang sama sekali, maka kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niat pahalanya untuk orang tersebut. Kita sedekahkan. Misalnya kita taruh, utang saya kira-kira 3 juta. Ya, saya tambahkan dikit lah 3.200 misalnya. Sudah kita sedekahkan. Dia orang tidak ketemukan, sedekahkan. Ketika orang tersebut datang suatu hari, mana utang saya? Ya kita cari lagi 3.200.000 kita kasih sama dia, tapi 3 juta dolar yang pertama sudah kita sumbangkan, pahalanya untuk kita. Tapi demikian saja kajian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Salam. Syukron, Ustaz.